Ini mau bertanya Ustaz, mewakili diri saya pribadi khususnya dan teman-teman di luar sana yang mungkin masih banyak yang belum mengetahui tentang ini. Pertanyaannya adalah mengapa Rasulullah SAW itu melarang kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah asar, tetapi beliau masih melaksanakannya sholat tersebut? Apa hukumnya itu Ustaz? Kayaknya ini kurang ngopi. Bagaimana ngopi dulu? Masya Allah. Ini teh bagaimana? Mencoba. Wah. Bismillah, saya akan jelaskan. Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, la salata ba'da salati subhi hatta tulu'is samsi. La salata ba'da salatil asri hatta ghurubis samsi. Jadi beliau pernah bersabda, tidak ada solat sunnah setelah solat subuh sampai munculnya matahari. Dan beliau bersabda lagi, tidak ada solat setelah solat asar sampai terbenamnya matahari. Dan pertanyaannya, kenapa beliau masih melakukannya? Nah, di sini kita harus jelaskan supaya tidak ada kebingungan antara satu yang lain. Di sini ada istilah sunnah ammah dengan sunnah khosoh. Sunnah khosoh ini khusus untuk Nabi, dan sunnah ammah ini untuk umatnya. Contoh misalnya, kalau Nabi, mohon maaf, ketika Nabi meninggal, beliau meninggalnya di rumahnya Siti Aisyah, dan beliau dikuburkan di rumahnya Siti Aisyah. Kalau kita kuburannya di makbarah, toh, di kuburan. Kita meninggal di rumah sakit, kita meninggal di jalan, tetap dibawa ke perkuburan. Kalau Nabi, di mana beliau meninggal, dikubur di situ. Kalaulah kita tiru beliau, mungkin kalau kita meninggal di rumah harus dikubur rumah. Disitulah berfungsi sunnah ammah sama sunnah khosoh. Kalau sunnah ammah ini, setiap yang menjadi istrinya Nabi itu tidak boleh, walaupun takdirnya Nabi Muhammad itu mati atau cerai, itu tidak boleh menikah lagi. Dia menjadi ummul mukminin, walaupun takdirnya cerai, walaupun takdirnya meninggal, dia tidak boleh menikah lagi. Dia menjadi ummul mukminin. Kalau kita tidak, seandainya ada seseorang menikah kemudian ada kecelakaan, meninggal salah satunya, yang laki-laki meninggal, boleh nggak si istri ini menikah lagi? Boleh, tapi nunggu masa iddahnya. Itulah perbedaan antara sunnah ammah sama sunnah khosoh. Jadi ada perbedaan antara sunnah-sunnahnya. Jadi begitu. Gini juga, adab berilmu untuk untuk menjelaskan antara qaulun Nabi dengan fi'lun Nabi. Ini kan kita ragu-ragu kita mau ikut yang mana ini, sedangkan Nabi bilang di dalam qaulnya, di dalam perintahnya, di dalam sabdanya untuk tidak boleh sholat setelah asar. Tetapi kalau kita lihat fi'lun Nabi, perilaku Nabi, pekerjaannya Nabi mengerjakannya. Nah, di sini ini timbullah keraguan oleh kalangan umat yang awam. Nah, saya akan jelaskan, kalau adab berilmu, kalau ditemukan satu perkara bertabrakan antara qaulun Nabi dengan fi'lun Nabi, yaitu yang kita harus utamakan, yaitu adalah qaulun Nabi. Jadi kalau ada sesuatu perkara antara perintah Nabi dengan pekerjaan Nabi, kita harus lebih dahulukan perintah Nabi. Karena itu yang kita
Itu namanya beradab dalam ilmu. Jadi kalau tadi pertanyaannya Ite dan kawan-kawan itu, bahwasanya kita harus mengetahui antara sunnah ammah sama sunnah khosoh. Kalau Nabi ini mempunyai harta warisan, takdirnya Nabi ini meninggal dunia, anak-anaknya tidak boleh mengambil harta warisannya, karena semua harta warisannya Nabi khusus miliki oleh Nabi umat Islam. Jadi anak-anaknya, istrinya nggak boleh mengambil. Fatimah pernah mengadu, saya mau ngambil peninggalan orang tuaku. Apa katanya Abu Bakar? Nggak boleh. Katanya Nabi, ini punya Islam, punya umat Islam. Kalau kita tidak, orang tua kita meninggal, pasti kita mendapatkan harta warisan. Jadi kalau Nabi tidak diwariskan kepada keluarganya, kalau manusia seperti kita ini, manusia biasa, warisannya diturunkan kepada anak, istri dan keturunannya. Begitu. Itulah. Jadi esensi dari pertanyaan tadi itu, kalau ketemu antara qaulun Nabi dengan fi'lun Nabi ini bertabrakan, kita harus dahulukan qaulun Nabi, yaitu sabdanya Nabi. Begitu. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya atas penjelasan yang sangat memuaskan untuk diri saya dan untuk teman-teman yang masih penasaran di luar sana tentang yang bagaimana kenapa Rasulullah melarang kita untuk melakukan sholat sunnah setelah asar, dan beliau masih melakukannya. Mungkin sudah jelas dengan penjelasan guru kita tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang ada di rumah. Dan ini lagi Ustaz, saya ingin bertanya, dan teman-teman juga di luar sana bertanya-tanya ya, dan mereka memberikan sepenuhnya pertanyaan ini kepada saya untuk bertanya kepada Ustaz. Pertanyaannya adalah, Nabi itu meninggal di hari apa, dikuburkan di hari apa, begitu Ustaz? Mungkin kita bisa menjelaskan sedetailnya. Bismillah, ini juga menarik pertanyaannya. Nabi itu dilahirkan di hari Senin dan juga meninggal juga di hari Senin, dan dikuburkan di hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Kenapa lama jedahnya dari antara Senin sampai ke Kamis? Karena kala itu kaum mukminin, kaum muslimin kala itu lagi bersedih atas ketidakrelaan bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal. Itu jawabannya. Saya kira itu. Terima kasih banyak Ustaz. Mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan pada kesempatan ini. Di lain waktu mungkin saya akan lebih banyak bertanya lagi tentang apa yang saya tidak ketahui. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada IT yang telah menyempatkan waktunya menjelaskan apa-apa yang selama ini saya dan teman-teman saya di luar sana yang belum mengetahui tentang penjelasan ini. Terima kasih banyak Ustaz.